Halo teman-teman, balik lagi di channel Tio Vlog. Pada video kali ini, gue pengen ngajak kita untuk belajar pendek dan singkat mengenai salah satu topik yang menurut gue di dunia permotoran roda 2 Indonesia itu gak pernah habis dibahas dan selalu panas ya topiknya. Topik apa itu? Kali ini kita pengen belajar singkat mengenai apa itu bore up mesin. Nah, seperti yang kalian tahu, yang namanya bore up mesin itu merupakan topik yang panas banget dari dulu sampai sekarang di dunia roda 2 Indonesia ya. Even di sosial media kayak Facebook, TikTok, wah panas banget deh. Saling adu-adu spekan bore up, kekencangan siapa, paling jago siapa, pokoknya banyak deh. Nah, pada video kali ini kita pengen menelusuri, atau bukan menelusuri ya, kita pengen tahu dikit tuh, bore up itu apa sih? Aman gak sih buat harian? Dan kira-kira kalau mau bore up itu kita mesti apa aja yang disiapin. Nah, pada video kali ini gue dibantu oleh temen gue, Dustin, salah satu yang merupakan owner dari bengkel Garage 62. Karena bisa dibilang gue nggak begitu ahli di bidang ini, jadi lebih baik kita wawancara langsung aja pihak yang memang sudah ahli di bidangnya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja pindah ketika gue udah sampai di bengkel Dustin dan masuk ke dalam sesi wawancara bersama Dustin. Yuk! Nah, pertanyaan pertama nih Om Dustin. Siap. Bore up itu apa sih Om? Kira-kira kalau boleh penjelasannya mungkin lebih ke general kali ya. Mungkin untuk kayak penjelasan yang kayak ke orang-orang awam kayak gue dan beberapa teman-teman di sini mungkin yang nonton. Boleh coba Om dijelasin? Oke, jadi pengertian bore up itu sesuai namanya bore up. Jadi kita menaikkan diameter dari boringan tersebut, yang dimana boringan standar kita naikin, kita besarin dengan tujuan itu untuk meningkatkan performa, meningkatkan akselerasi. Namanya juga boringannya kita perbesar, ruang bakar jadi semakin besar, ya dimana jadinya menyebabkan performanya semakin meningkat. Jadi gitu tujuan utama dasarnya bore up. Tapi buat teman-teman, bore up sendiri pun harus hati-hati. Karena kenapa? Yang namanya mesin itu kita nggak bisa sembarangan asal bore up, asal gedein silinder tanpa perhitungan yang matang, tanpa perhitungan yang bagus, tanpa pengalaman yang panjang juga. Jadi buat teman-teman yang mau bore up, baik lagi harus hati-hati, nggak bisa sembarangan main bore up aja, main gede-gedein boardingan aja, habis itu motor jadi enak. Tentunya semuanya itu ada efek samping kalau semuanya tanpa dihitung dengan detail seperti itu. Nah, daripada teman-teman bingung ngebayangin gimana, langsung aja yuk kita lihat barangnya seperti apa. Nah, ini teman-teman, kita udah langsung lihat nih blok pistonnya. Nah, boleh coba dijelasin Om Dustin, kira-kira gimana sih kalau bore up itu dari barangnya langsung nih? Oke, kalau dari barang sendiri, ini blok, ini piston nih, dua ini piston. Nah, di sini contoh kita ambil ini ya, Yamaha, punya Yamaha ya, untuk Maxi Series dan R15, XSR dan WR. Bedanya apa sih? Ini adalah blok standarnya, ukurannya juga lebih kecil. Kalau kita ukur, itu ukurannya itu hanya 58 mili. Nanti ini di-shoot aja ya, 58 mili ukuran ininya. Oke. Ukuran standarnya. Sedangkan ini adalah blok set aftermarket yang lebih besar daripada standarnya. Untuk ukuran sendiri adalah 65 mili. Nah, bloknya 65 mili. Oke. Nah, jelas ukurannya berbeda ya, 58 mili ketemu 65 mili. Otomatis bila mana pistonnya semakin besar, bloknya semakin besar, maka juga pembakaran akan semakin besar ruang bakarnya. Itulah yang menyebabkan kenapa performa meningkat. Karena ledakannya itu lebih besar. Efek ledakan lebih besar yang dihasilkan piston tersebut. Makanya kenapa kalau motor bore up itu bisa lebih kencang, bisa lebih akselerasi, bisa lebih ganas, bisa lebih jenggat orang bilang zaman sekarang. Jadi ini contohnya. Ini bloknya, ini pistonnya. Ini bore up-an dan ini standar. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan bore up yang gagal nih, ya Om Dustin ya, kira-kira tuh kayak gimana ya dari tampilan ininya misalkan? Pertama gini, ini karena motor ini ada air radiatornya. Jadi bore up yang gagal itu kita mesti lihat, kalau orang bilang namanya water jacket atau istilah jalur air. Nanti ini letaknya air akan di sini, letak air radiator untuk mendinginkan boringan ini. Ini juga sama letaknya di sini. Nah, kalau blok bore up, perhatikan jalur airnya sama titik ininya nih, sama linernya, sama boringannya.
Karena bila mana letaknya terlalu dekat, otomatis bila mana nanti airnya muter, bisa masuk ke ruang bakar. Karena kan terlalu dekat, jaraknya terlalu tipis. Jaraknya ini aman nih masih. Gitu. Kalau mau tahu jaraknya amannya semana, nah itu mesti cari bengkel yang pengalaman. Saya nggak akan share di sini karena itu ada hitungannya sendiri lagi. Berarti emang nggak bisa asal bor up sama asal besar diameter boringan aja berarti. Tuh, kalau kita main asal gedein boringan aja, gedein ini semakin gede, ini semakin mepet, yang ada nanti banyak sekali namanya bor up airnya nyebrang. Yang kedua, perhatikan juga dari material blok tersebut. Ini materialnya seramik atau yang dimana upgrade daripada standarnya diasil. Banyak orang yang di boring ulang sebenarnya itu kalau blok untuk Yamaha yang blok-blok ini ya itu nggak bisa di boring ulang, karena kalau di boring ulang itu jadi iron cast, ada pemuaian, air bisa nyebrang, yang ada juga nggak awet. Kalau ini kan udah upgradean dari Yamaha, udah pakai diasil, pistonnya forging. Makanya kalau bore up yang amannya kita pakai blok seramik pistonnya juga forging sama seperti itu. Oke, thank you Om Dasin. Kita balik lagi ke video biasa teman-teman. Nah berikutnya kan suka ada mitos nih Om, ternyata kalau habis bore up nggak aman untuk harian, atau ada juga yang bilang aman untuk harian. Nah kalau menurut Om Dasin sebenarnya bore up itu aman buat harian nggak sih? Dan kalau aman misalkan perawatannya kayak gimana ya Om? Oke, banyak nih emang nih desas-desus pada bilang bore up itu aman nggak sih untuk harian? Kalau dari saya pribadi, saya bilang bore up itu aman harian maupun touring, asal ngitungnya benar, masangnya benar, nggak sembarangan, nggak asal hitung, nggak asal pasang. Yang kedua, perawatan juga lebih daripada motor standar. Lebihnya di mana? Yang penting ganti olinya rutin aja. Jadi ganti olinya yang biasanya mungkin motor standar bisa 2000 kilo, tapi kalau motor bore up 1000 kilo kalau bisa sudah ganti oli. Udah sebenarnya gitu dong perawatan bore up. Jadi nggak perlu pusing nggak perlu takut bore up, asal bengkelnya pengalaman, mekaniknya pengalaman. Jadi bore up seperti bore up yang aman itu yang bisa dipakai harian touring tentunya. Yang penting hitungnya benar, masangnya benar, pasti semuanya aman. Seperti itu Om. Nah terakhir nih Om, kira-kira pesan buat teman-teman yang mau bore up motor tuh apa aja sih yang perlu diperhatiin? Oke, buat teman-teman yang mau bore up motornya, pertama yang penting kalau buat saya, cari dulu bengkelnya. Pastikan kalau bisa datang langsung, datengin bengkelnya, lihat keadaannya, ngobrol gitu sama mekaniknya, sama yang punyanya gitu. Nyambung nggak? Kira-kira mekaniknya atau ownernya bisa jelasin nggak ke teman-teman gitu. Bore up itu apa, dijelasin. Kalau teman-teman ngerasa feelingnya cocok, bagus, terus lihat track recordnya, apakah bengkel tersebut banyak pengalaman bikin mesin bore up segala macem. Kalau bikin mesinnya bagus, pengalamannya bagus, nggak pernah masalah, bolehlah teman-teman bore up di tempat tersebut gitu. Hindarin lah, banyak nih, sekarang lagi banyak nih mekanik-mekanik yang kalau saya boleh ngomong mekanik dadakan, yang tahu ilmunya mungkin dari TikTok atau dari YouTube, dari manapun. Karena pada dasarnya main mesin itu nggak bisa kayak sekolah, tahu teori langsung pasang, nggak bisa begitu. Banyak pengalaman-pengalaman yang diperlukan untuk masang mesin biar mesinnya jadi aman untuk harian touring. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih Om Dustin. Nah, jadi demikian teman-teman. Kira-kira penjelasan singkat mengenai bore up mesin yang ada di dunia permotoran. Kira-kira kalau kalian terbantu dan jadi lebih mengerti mengenai bore up dengan adanya video ini, jangan lupa untuk selalu pantengin channel gue ya untuk dapat update-update terbaru dari video gue. Dan seperti biasa, inilah akhir dari video gue. Jaga kesehatan kalian selalu karena pandemi COVID belum kelar. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.